Indonesia itu wadah untuk teman-teman penderita bipolar dan caregivernya serta orang-orang yang peduli dengan gangguan bipolar. Awalnya kita terbentuk di komunitas lain ketemuan gitu, terus merasa senasib sama-sama punya bipolar dan ngerasain gejalanya. Akhirnya kita berinisiatif untuk membentuk sebuah wadah. Nah, akhirnya terbentuklah Bipolar Care Indonesia. Tujuannya kurang lebih sih untuk membantu teman-teman ya, memberikan support dan kampanye kesehatan jiwa juga, kurang lebih seperti itu. Jadi bipolar itu adalah sebuah gangguan mood. Kalau orang mungkin ngerasain sehari-hari ada perasaan senang, sedih, tapi ini versi ekstrimnya. Sebagai contoh, misalnya kalau cewek lagi PMS gitu mau dapet, itu kan biasanya moodnya uring-uringan, terus dia kadang senang, kadang sedih. Nah, seperti itu yang dirasakan penderita bipolar, tapi versi yang lebih beratnya dan biasanya ada jangka waktunya. Misalnya sedihnya berlangsung sampai 2 minggu dan berat, itu disebut depresi. Ada juga yang senangnya itu sampai misalnya 4 hari lebih, yang ngerasain senang yang berlebihan, itu disebut mania atau hipomania. Contohnya sebenarnya yang terkenal tuh semacam Kurt Cobain tapi akhirnya dia bunuh diri ya, karena bipolarnya, karena penderitaan dia akhirnya memilih untuk bunuh diri. Kalau seniman itu yang terkenal Vincent van Gogh juga akhirnya bunuh diri. Tapi kalau yang sukses tuh seperti Sinéad O'Connor tuh dia akhirnya bertahan, dia berkarya, bikin lagu-lagu banyak. Dan juga ada misalnya kayak Demi Lovato tuh dia bipolar juga dan dia berkarya lewat lagu-lagunya. Itu membuka kondisi hati dan lain-lain, itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman penderita bipolar. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Pertama untuk mempromosikan sendiri bipolar care itu apa dan bipolar itu apa gitu kan, sehingga masyarakat itu mengenal. Terus kedua, kita juga bikin agenda rutin, misalnya kayak ketemuan sesama penderita, atau kita bikin kayak semacam seminar. Ada juga kegiatan yang berbau seni untuk sebagai terapi seperti itu. Kalau untuk masyarakat, harapannya paling nggak mereka peduli dulu lah dengan kesehatan jiwa diri mereka sendiri, lalu mungkin dari situ bisa mengenal gangguan kejiwaan yang lain, sehingga akhirnya bisa mengenal bipolar. Nah, kalau dengan mengenal bipolar, maka bisa lebih peduli sama teman-teman yang menderita. Kalau untuk pemerintah, mungkin lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas, karena kan pemerintah lebih mudah lah aksesnya kemana-mana dan semua orang pasti dengerin gitu. Oke, untuk teman-teman yang mungkin merasa memiliki gejala-gejala bipolar atau mungkin ada keluarganya, temennya, atau siapa yang memiliki gejala bipolar, bisa mendapatkan informasi di sini. Tunggu informasi di situ ya.